Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-370. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-370 kali ini, kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham BRIS, BNLI, Antam, HMSP, IMJS, dan saham PNBS yang telah teman-teman request. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan kembali untuk melihat highlight dari indeks harga saham gabungan, di mana hari ini secara meyakinkan indeks ditutup di 6.286 atau naik 2,02%. Ini kenaikan tertinggi yang mana akhirnya membuat dalam 22 hari perdagangan, ini kalau misalkan kita perhatikan dari RTI Diary, maka 11 hari hijau, 11 hari merah. Tapi kalau mungkin kita perhatikan secara monthly-nya, itu mungkin ESG di bulan September ini mengalami penguatan 2-3% ya. Yang artinya adalah September benar-benar membuat kita kemarin bergejolak ya, dibanting ulang-ulang. Tapi pada akhirnya dia masih menang. Artinya sekarang sudah seimbang nih, ISG September itu antara yang merah sama yang hijau itu sudah seimbang. Jadi ini sepertinya masih akan terus berlanjut dan mungkin prepare untuk Windows dressing di akhir tahun nanti ya. Jadi manfaatkan nanti saham-saham yang mungkin ya sedang koreksi, masih belum rally, dan itu bisa menjadi pilihan untuk nanti dijual di akhir ya, di saat Windows dressing. Kemudian beberapa saham andalan kita dari awal tahun memang sudah kita bahas ya. Jadi kita tidak pernah bahas ulang-ulang lagi. 3 sektor andalan kita dari awal tahun, coal, CPO, dan konstruksi. Ini duanya sudah benar-benar rally, dan akhirnya banyak sekali orang yang sekarang sudah lupa nih. Dari yang digital sekarang semua ke coal nih. Semua sudah fokus ke call. Habis ke call, wah fokus ke CPO lagi. Nah itu memang sudah sewajarnya realita atau kebiasaan itu pasti akan terjadi. Ketika satu sudah dilupakan ya, mereka akan cari lagi sektor mana yang lagi hit ya. Dan itu pasti banyak sekali yang membicarakan. Sedangkan konstruksi memang masih belum melanjutkan kenaikan. Walaupun memang di semester awal itu dia sudah rally cukup kencang ya, namun sekarang dia kembali low. Semoga di akhir tahun atau bahkan di awal tahun depan itu sudah bisa kembali rally lagi. Tapi kalau call dan CPO itu memang kita sudah rekomendasi dari dulu ya. Call itu menarik. Kenapa? Karena harga acuan komoditas dunia itu sudah tinggi dan tidak bisa kita melawan itu, karena otomatis produksinya itu walaupun sama tapi bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi. Karena apa? Harga acuannya itu naik. Jadi itu mau ditutup pakai berita apapun, pakai isu apapun, isu ESG atau apapun isu itu, ya tentu pada akhirnya waktu laporan keuangan keluar hasilnya pasti cemerlang ya. Makanya sekarang mereka sudah rally semua, dan tentu di balik rally seperti itu ada risiko-risiko yang memang sudah menghantui. Jadi kalau yang baru mau coba entry ya dibeli untuk ditradingkan saja ya, tidak perlu di hold lama. Kalau yang dari awal tahun setia buy dan lepas itu harusnya sudah menikmati cuan sekarang, dan itu masih terus bisa di hold. Karena apa? Karena setelah bagi dividen pun misalkan di ARB kita masih tetap dapat profit yang cukup besar karena sudah upside-nya sudah cukup lebar. Contoh Harum mungkin di 4.000, 5.000 kemarin, sekarang udah berapa belas ribu, 14.000 mungkin. Kemudian Bian, kemudian PTBA, Adaro itu juga udah rally semua. Jadi saran saya pribadi buat teman-teman, jangan kita FOMO ya, fear of missing out kepada emiten-emiten atau sektor-sektor yang sedang hot dibicarakan. Jadi itu memang menyimpan sebuah trap yang berbahaya bagi mereka yang mungkin tidak paham. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, karena di balik kenaikan yang tajam itu tersembunyi trap yang berbahaya sekali. Ketika teman-teman salah melangkah, maka mungkin teman-teman yang menjadi korban di sektor tersebut. Untuk ESG hari ini kita kembali, highlightnya memang transaksi
ISG cukup besar sekali, ini luar biasa, 23,9 triliun. Ini saya tidak tahu apakah yang terbesar, mungkin ini besar sekali turnovernya dengan 279 saham naik, 232 saham turun, dan 145 saham bergerak stagnan. Kenaikan dari indeks hari ini memang ditarik cukup kuat oleh BCA ya. Kalau teman-teman lihat Bank BCA itu sepanjang perdagangan itu sideways, tiba-tiba menjelang akhir ditarik sampai 6,38%. Dan kalau teman-teman nonton BBCA kita yang pernah kita review juga di part ke-366, maka jelas harusnya bisa buy on breakout ya. Jadi itu harusnya sudah cuan juga sih, karena memang dia udah breakout PBH-nya, karena waktu itu dia berusaha untuk menembus PBH susah sekali. Saat breakout maka kenaikannya sangat fantastis hari ini di 6,38%. Oke, kita langsung ke saham pertama, yaitu saham Breeze, di mana saham Breeze ini ditutup stagnan di harga 2040, di mana tadi pagi sempat ke 2080, sempat juga low di 2010, namun akhirnya bisa kembali stabil di harga opening dia tadi pagi di 2040. Dan kalau kita perhatikan bahwa di 2040 ini menarik sekali karena dia berada di dekat atau kurang lebih di atas 1 tick saja dari level support terkuat, level PBL. Jadi setelah dia mengalami kenaikan, mentok resist turun, bantul support, belum sampai resist dia turun, kemudian sekarang bertahan lagi di support terkuat, dan kemudian dia udah mengalami 2 candle sideways, yang mana artinya selama dia masih bisa mampu mempertahankan 2030, maka Breeze masih sangat menarik dan bisa dipertimbangkan untuk entry 2030 sampai dengan 2050. Batasi cut loss di 1900 ya, bisa pasang kurang lebih di 1990 lah, atau bisa di bawah 2000. Intinya level 2000 itu bisa dipertahankan, karena kalau kita pasang di 2000 SL-nya takutnya itu terlalu mepet, dia kena dikit dia mantul lagi. Jadi kita agak ke bawah, pasang SL-nya agak lebar dengan potensi upside-nya ke 2080, 2150 sampai dengan 2220. Itu untuk target kenaikan. Kalau misalkan besok lihat Breeze opening langsung dibanting di bawah 2030, jangan beli. Kita wait and see, nanti menunggu adanya adjustment PBL baru atau ada level support baru, itu kita bisa ambil. Tapi kalau memang dia bisa kuat bertahan di 2030, maka itu bisa dijadikan acuan untuk beli dengan range buy yang sudah kita informasikan tadi. Siapkan juga batasan cut loss-nya dan juga target untuk taking profit. Kalau dari broker summary memang jelas ini secara volume dan structure-nya masih belum bagus, dan semoga besok ada perubahan-perubahan yang bisa membuat Breeze ini terlihat jauh lebih menarik secara bantermologi. Tapi kalau secara teknikal memang saat ini risk reward-nya menarik sekali. Berikutnya adalah saham Bank Permata BNLI, di mana saham BNLI ditutup naik 1,45% di 1745. Dan menarik juga untuk BNLI karena di akhir penutupan dia ditarik juga nih mengikuti BCA seolah-olah, padahal kenaikannya tidak sefantastis BCA. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika dia tadi sebelum ditarik itu kurang lebih di 1720, 1725, dan ketika dia tarik dia berhasil menembus PBL di 1735, yang artinya apa? PBL tadi ini adalah resisten terkuat, maka sekarang ketika dia sudah berhasil tembus, yang mana PBL ini sudah menjadi support barunya, support terkuatnya, sehingga risk rewardnya sangat menarik dengan potensi upside-nya masih cukup lebar sekali sampai ke 1940 dan next target jauh ke 2200. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli BNLI selama dia masih bertahan di atas 1735, maka ini menarik sekali. Silakan bisa dipertimbangkan buy 1735 sampai dengan 1745 dengan target kenaikan ke 1940 sampai dengan 2200. Dan teman-teman bisa prepare cut loss kurang lebih di 1710 sampai dengan 1720. Akan tetapi kalau misalkan besok lihat BNLI opening langsung dibanting di bawah 1735, ya jangan dulu beli. Kita hanya akan masuk kalau dia bisa bertahan di 1735, atau misalkan kalau sudah turun di bawah 1735 kita wait and see. Tapi setelah itu dia bisa naik kembali, ya sudah kita bisa ambil ulang ketika bisa breakout di 1735. Intinya level 1735 itu bisa dipertahankan, itu kita ambil untuk membeli saham ini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini secara volume dan strukturnya menarik sekali. Jadi memang bantermologinya oke, teknikal sudah oke. Semoga besok bisa menjadi hari untuk BNLI keluar dari zona downtrendnya
bisa capai ke 1940 sampai dengan 2200. Akan tetapi tetap ingat bahwa selalu disiplin dengan trading plan. Kalau memang waktunya cut loss, cut loss. Kalau memang sudah waktunya taking profit, silakan taking profit. Target profitnya itu memang sampai 1940 dan 2200. Tapi kalau memang merasa bahwa sudah cukup puas dengan profitnya, sudah di taking profit saja, tidak perlu kita kejar sampai 1940 sampai 2200. Tapi kalau mau kejar sampai sana pun bisa, tapi harus kawal dengan trailing stop ya. Jadi dikawal terus, jangan sampai teman-teman sudah profit malah jadi loss. Itu yang paling disesali harusnya. Jadi kalau memang mau biarkan sampai target profit, ya dikawal dengan trailing stop. Tapi kalau mau ambil sepuasnya, ya sudah langsung di taking profit tanpa harus sampai di 1940 dengan 2200. Kemudian berikutnya kita punya saham Antam, ya di mana dua saham sebelumnya juga bagus-bagus, sedangkan kembali ke Antam juga teknikalnya bagus juga nih. Setelah mengalami penurunan yang cukup dalam, Antam akhirnya berhasil mempertahankan level pentingnya di 2290. Setelah sempat ke 2340, namun tadi sempat ke 2270, akhirnya bisa closing di minus 0,87% di 2290. Yang mana ini tepat sekali berada di level support terkuatnya, di level PBL-nya. Selama dia bisa bertahan, bisa mempertahankan level ini, maka ini bisa jadi area beli yang sangat menarik dengan potensi upside-nya yang begitu lebar. Sektor komoditi CPO coal itu sedang berjaya-jayanya hari ini dan kemarin. Nah, apakah nanti bisa gantian rotasi sektoralnya? Ya, tidak ada yang tahu, tapi dari model seperti ini memang jelas terlihat sangat menarik sekali. Entah nanti kita bisa lihat bandermologinya apakah juga menarik atau tidak. Untuk Antam, secara teknikal, kalau memang masih bisa bertahan di atas atau sama dengan 2290, silakan bisa dipertimbangkan buy 2290 sampai dengan 2300. Target kenaikan ke 2340, ke 2630, dan teman-teman bisa atur sendiri. Di antara ini juga bisa pasang untuk taking profitnya. Jadi sekali lagi taking profit bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan masing-masing, ya mau ambil profit berapa banyak. Tapi kalau cut loss harus disiapkan dengan preferensi resiko. Kalau saat ini misalkan teman-teman beli di 2290 sampai dengan 2300, maka prepare cut loss lah di 2240 sampai dengan 2250. Bisa pasang SL di sana, target kenaikan tadi ke 2340 dan 2630. Akan tetapi kalau misalkan waktu besok lihat Antam opening langsung di bawah 2290, kita jangan dulu beli. Kita wait and see. Tapi kalau setelah dia turun di bawah 2290, kemudian bergerak sideways, tiba-tiba sesi 2 mungkin dia naik lagi. Menembus 2290, ya kita ambil. Kita re-entry. Atau kalau belum punya sahamnya, ya kita buy. Kita hanya akan melihat kalau memang dia bisa naik lagi di atas 2290. Itu artinya dia breakout lagi. Tapi kalau dari pagi dia bisa bertahan memang kuat, ya sudah langsung ambil saja, prepare cut loss-nya, prepare untuk taking profit-nya. Kalau kita lihat dari broker summary memang secara volume ini masih jelek ya, secara volume ini jelek. Secara structure ini sudah terlihat mulai menarik, baru terlihat mulai menarik. Ya mungkin besok ya dia masih ada goncangan sedikit, ya mungkin minggu depan lah. Semoga level ini bisa dipertahankan, ya sudah minggu depan dia bisa kembali menjadi satu kenaikan yang bisa membuat teman-teman bisa cuan ya. Tetap ingat bahwa trading plan itu penting. Kemudian berikutnya kita ada saham HMSP ya, di mana saham HMSP ini ditutup naik 2,48%, sama juga HMSP ditarik di sesi akhir 1030, merupakan harga tertinggi juga, di mana HMSP ini di grup alumni Joran Investama juga sudah diinformasikan karena bandermologinya waktu itu bagus. Saya screening pakai bandermologi bagus. Ini sudah diinformasikan dari tanggal 29 kalau tidak salah. Ini bagus, dan saya sudah informasikan juga di bawah 950 cut loss, modal bandar di 980 sampai 990. Jadi kemarin itu dia masih di harga 1000 ya, 1000 kiri, kanan 1005. Jadi harusnya dengan modal bandar di 980 sampai 990 itu masih dekat ya. Mungkin mereka masih ingin naik lebih tinggi lagi, dan yang menjadi menariknya adalah ketika hari ini bisa closing menembus area resisten terkuatnya ya. Ini PBHD 1025, dia closing di 1030. Ini memungkinkan sekali ya. Mungkin dia masih bisa punya potensi untuk bisa terus melanjutkan rally ke 1085. Ini next target. Jadi kalau yang sudah punya barang, mungkin sudah punya di harga 1000, di bawah 1000, itu bisa mulai kawal dengan trailing stop
dengan target berikutnya adalah ke 1085. Tapi bagi yang belum punya barang, jelas ketika dia menembus resisten, maka resisten itu berubah menjadi support baru, sehingga support itu bisa juga kita pakai sebagai area atau level entry kita. Tetapi memang berbeda resikonya ya, ketika ambil dari bawah sampai yang sudah menembus itu resikonya tuh berbeda. Artinya resikonya semakin lebih tinggi ketimbang yang ambil di bawah. Kenapa? Karena itu rawan sekali untuk taking profit. Nah, jangan sampai teman-teman menjadi tim cuci piring. Nah, oleh sebab itu, perhatikan level pentingnya itu di 1025. Kalau memang besok HMSP masih bisa bertahan di 1025, silakan bisa dipertimbangkan entry 1025 sampai dengan 1030. Kalau tidak bisa mempertahankan di 1025, lebih baik wait and see. Kita sabar dulu, tunggu lagi di sekitaran PBL. Kalau misalkan opsi 1 tadi berhasil, misalkan sudah terlanjur beli di 1025, ternyata dia malah turun. Ya udah, prepare cut loss di level 1000 sampai dengan 1015 kita bisa prepare cut loss di area sana. Tapi kalau memang bisa mempertahankan area tersebut, setelah teman-teman beli, mungkin dia turun ke 1020, tiba-tiba bisa rebound lagi, ya sudah. Kita bisa target kenaikan ke 1085. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini masih menarik sekali. Broker summary-nya bagus sekali. Volume structure oke semua. Semoga besok bisa terus melanjutkan kenaikan. Semoga besok bisa sampai 1085 dan ya bisa taking profit, karena ada beberapa broker yang sukanya tektokan ya. Jadi hati-hati, kalau memang sudah rasa cuan atau sudah rasa profitnya bagus, ya sudah dibungkus saja daripada nanti habis percuma. Berikutnya kita ada saham IMJS, di mana saham Indomobil Multijasa ini ditutup minus 6,92% di 498 atau mengalami auto rejection bawah ARB dengan jumlah over yang cukup besar sekali, di mana kalau kita perhatikan bahwa setelah dia ketahan di area PBL di 525 di sehari sebelumnya, sehari ini dia jebol, beneran jebol, yang artinya adalah level ini sudah rawan ya. Maka potensi penurunan itu masih terus berlanjut, masih punya potensi untuk bisa lanjut turun. Sehingga kalau yang belum punya saham ini, lebih baik kita wait and see. Yang sudah punya saham ini, dipikir matang-matang lagi apa reason to buy di awal. Kalau memang reason to buy sudah gugur, lebih baik cut loss. Tapi kalau memang reason to buy-nya masih belum gugur atau masih punya alasan kuat untuk hold. Jadi semua kembali kepada reason to buy-nya. Selama dia masih belum naik lagi di atas 525, ya lebih baik kita wait and see sambil nanti kita menunggu IMJS memiliki level adjustment PBL baru atau kita menemukan level support baru, itulah mungkin bisa kita entry. Tapi di level saat ini cukup rawan sekali, sehingga lebih baik kita out dulu ya, wait and see dulu untuk IMJS. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume ini tekanannya begitu kerasa sekali, tapi secara structure ini menarik ya. Jadi tetap saya selalu percaya volume, sehingga peluang penurunan itu masih terus berlanjut, masih ada opsi atau masih punya probability turun itu lebih tinggi, sehingga lebih baik teman-teman wait and see. Kalau memang dia bisa naik di atas 525 ya bisa dipertimbangkan entry, tapi kalau selama dia masih belum naik, lebih baik kita bersabar wait and see sambil nanti bisa mencari titik entry yang mungkin menawarkan risk reward yang lebih menarik lagi. Dan kita sampai ke saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Bank Panin Dubai Syariah atau dengan kode emiten PNBS ya. PNBS level PBL saat ini di 97, yang mana sebelumnya kalau tidak salah PBL-nya di 86 sampai dengan 87 ya kemarin kalau tidak salah. Sekarang dia adjustment ke 97 ya. Kalau memang posisi seperti ini, kalau yang baru lihat PNBS saat ini, ya lebih baik kita ikut rule yang saat ini. Karena ada yang komen juga kemarin kalau tidak salah kasusnya MCOR ya. MCOR itu ada perubahan persepsi di mana memang PBL-nya berubah. Jadi ketika PBL yang awal ya saya bicara seperti itu, ya PBL berubah ya saya bicara sesuai PBL yang baru. Nah, ini kembali ke kita nih. Kita waktu misalkan ambil posisi beli, kita ikut yang mana nih? PBL lama atau PBL baru? Kalau kita asumsi yang pakai PBL lama, ya sudah, kita trading plan kan itu. Mau ini rubah seperti apapun, trading plan-nya seperti ini. Kita ikut trading plan yang ada. Karena sekali lagi chart The Golden Cross ini hanya membaca 40 hari ke belakang. Otomatis ketika harinya sudah ke hari ke-41, maka hari yang awal
yang pertama kali itu akan bergeser atau dikeluarkan. Candle satu tuh hilang karena ada candle baru yang ditambah. Nah, ketika candle satu yang hilang itu berada misalkan di bawah, maka dia akan mencari lagi nih di mana level yang paling bagus support. Sistem akan membaca seperti itu. Jadi tidak bisa di sini PBL-nya stuck di situ terus, tidak bisa karena dia menyesuaikan terus, dia update terus. Nah, tentu kita bisa menyesuaikan juga nih. Kita kemarin reason to buy kita yang mana tuh? Pakai yang PBL ini atau yang sana? Kalau PBL yang pertama ya sudah kita ikut itu. Kalau kita baru mau masuk nanti ya sudah kita pakai yang terbaru. Jadi tidak bersifat statis ya bahwa oh karena sudah bahas seperti itu saya harus ikut seperti itu, pasti seperti itu. Tidak juga. Tentu juga tidak diharapkan teman-teman bisa beli sesuai yang saya omong ya. Karena sekali lagi ini hanya review bukan rekomendasi. Balik lagi. Nanti kalau teman-teman merasa bahwa lebih bagus atau lebih cocok sebenarnya yang kemarin tuh PBL-nya. Karena kalau teman-teman gambar manual itu yang lebih masuk, ya sudah ikut itu aja nggak apa-apa. Karena balik lagi ini hanya bagian dari review yang mana bisa membantu juga teman-teman ibaratnya mendapatkan informasi tambahan nih. Ada panduan, ada guideline-nya. Kalau misalkan teman-teman sudah gambar sendiri, misalkan analisa sendiri teknikalnya, wah ini belum yakin, ya udah bisa dikomparabilitas dengan yang lain. Oh ternyata hasil saya hampir mirip dengan yang ini nih, ya sudah ikut itu aja. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipusingkan gitu. Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang jauh lebih penting. Gimana sih kita melihat sebuah emiten ini, apakah dia bisa menarik atau tidak, bisa kita entry atau tidak, gimana kita harus cut loss-nya, di mana harus kita taking profit-nya, itu mungkin bisa jauh lebih penting. Kemudian kalau misalkan saat ini kita balik ke PNBS, maka jelas di level model seperti ini, chart seperti ini, jelas saya pasti akan omong berbeda lagi. Karena level PBL-nya berubah di 97. Nah, kalau yang sudah punya barang dari sebelumnya, mengikuti rule sebelumnya, silakan ikut rule sebelumnya. Tapi kalau yang baru mau membeli dengan rule saat ini, jelas di level saat ini dia masih berada di bawah PBL, ya artinya tidak menarik. Lebih baik wait and see. Tapi kalau kamu mau nonton di review sebelumnya, ada PNBS juga tuh, kalau tidak salah di 8687 bisa juga ini menjadi menarik karena dia 88. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman mau lihatnya seperti apa ya. Tinggal teman-teman buka lagi chartnya di gambar manual, kira-kira mana yang lebih cocok. Apakah benar PBL-nya di 97? Apakah benar itu area yang bagus, resist bagusnya? Atau justru sekarang ini dekat support. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu sebagai komparabilitas. Karena sekali lagi tools itu tidak selamanya sempurna. Kita yang menyempurnakan itu. Jadi kalau yang merasa bahwa ini salah nih, ya sudah. Saya juga akui kalau memang ini salah ya salah. Tapi kalau misalkan ini benar ya benar. Jadi saya juga tidak mendewakan bahwa oh chart TGC paling terbaik, tidak. Karena bagi saya yang terbaik itu adalah kemampuan kita sendiri. Karena mau chart sebagus apapun kalau kita tidak eksekusi, baik itu mau buy or sell, ya tidak ada gunanya gitu. Justru diri kita yang memang poin paling penting. Jadi sekali lagi untuk PNBS, kalau lihat chart yang ini, jelas ini tidak menarik ya. Jelas ini tidak menarik. Jadi teman-teman bisa wait and see dulu. Breakout 97 mungkin jauh lebih menarik. Tapi kalau mau nonton yang sebelumnya, ya sudah bisa dipakai, itu juga jadi acuan. Tapi tetap balik lagi, do your own research untuk lebih meyakinkan apakah ini layak di entry atau tidak. Kalau dari broker summary, memang secara volume belum bagus, secara formasi atau structure itu masih terlihat menarik ya. Jadi tetap ini lebih baik kita wait and see dulu untuk saham PNBS. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-370 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa, dan semoga membantu.